Jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai biar nggak gagal fokus. Ya, untuk burung dewasa ketika kita gantungkan di atas gantangan, dia dari awal sampai akhir itu cuman pasang badan seperti ini. Kalau menurut saya itu tetap kita harus koreksi di gini bos. Semakin lama kita tahan, semakin kita sayang burung kita untuk kita tarungkan di lapangan, khususnya burung pastol ya, itu nantinya kita akan mendapatkan lebih lama lagi top performanya ketika dia udah dewasa. Nah, itu seperti itu yang saya maksud ya. Nah, kemudian untuk pola yang untuk golongan yang terakhir atau golongan yang kelima adalah golongan murai batu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel murai batu kita. Tentunya masih bareng saya di EXO RJM. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang suatu permasalahan yang terjadi pada burung murai batu dan banyak sekali kita temukan. Ini terkait pertanyaan juga ya, pertanyaan yang kemarin masuk di video sebelumnya, yaitu permasalahan tentang penyebab dan solusi burung murai batu yang suka pasang badan di atas gantangan ketika kita lombakan. Nah, ini kan sering banget terjadi ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya bahas lebih jauh atau kita bahas lebih dalam, sebenarnya sih untuk permasalahan ini ya pastinya teman-teman sendiri ya yang lebih tahu, karena teman-teman itu perawat langsung daripada burung murai batu yang sedang mengalami hal tersebut. Di sini saya sifatnya sharing aja ya, mungkin nanti ada yang pas burung teman-teman itu tergolong yang mana, nanti bisa diterapkan untuk solusinya ya. Oke, kita langsung aja. Apa sih penyebab burung murai batu hanya pasang badan seperti ini ya biasanya ketika kita lombakan? Ya, kalau menurut saya atau versi saya itu saya golongkan menjadi 5 golongan bos. Jadi golongan yang pertama itu adalah murai batu yang sedang mengalami kondisi tubuhnya itu kurang sehat, atau bisa dikatakan murai batu tersebut sedang sakit ya. Apakah itu terjadi? Ya, bisa saja bos, itu udah pasti ya. Kalau burung murai batu yang sedang sakit, sakit itu bermacam-macam ya bos. Jadi bisa saja dia sedang mengalami sakit tenggorokan ya, mungkin ya, kita nggak tahu juga, mungkin kita salah kasih pakan atau gimana. Jadi ketika kita gantang itu dia nggak mau mengeluarkan suara, apalagi dia mau nembak ya, suara yang kasar itu nggak mungkin, karena pita suaranya mungkin sedang sakit. Nah, itu tergolong murai batu yang sedang sakit dan lain sebagainya. Itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah murai batu yang sedang mengalami stres bos. Mengalami stres ya, kan bisa saja ya, bisa saja terjadi. Mungkin saja contohnya teman-teman udah beli burung murai batu belum lama ya, mungkin pastol ataupun dewasa. Nah, dari pemilik yang pertama, beliau itu menerapkan perawatan seperti ini. Kemudian di tangan teman-teman perawatannya sedikit berbeda. Pasti itu nanti akan ada efek sampingnya ya. Maksudnya itu burungnya udah berbeda. Ya, itu bisa terjadi saja. Atau mungkin stres karena sangkarnya jatuh dari atas, atau juga stres karena habis di tamplok kucing kan bisa ya. Nah, itu golongan yang kedua adalah murai batu yang sedang mengalami stres atau gangguan pada psikolognya. Nah, untuk golongan yang ketiga adalah murai batu pasca mabung bos. Jadi ini yang sering terjadi ya. Tapi ini nggak akan saya bahas karena tentu saja untuk burung murai batu yang selesai mabung atau pasca mabung, kalau dia belum mendapatkan emosi, kemudian birahi, dan juga mental yang stabil atau yang mencukupi, pastinya dia itu kalau digantang hanya pasang badan. Nah, jadi solusinya untuk burung murai batu yang selesai mabung itu sebaiknya atau wajib ya, bahkan wajib kita kondisikan dulu mungkin 1 sampai 2 bulan ke depan. Kita rawat secara konsisten dengan pola perawatan murai batu yang selesai mabung. Itu udah saya bahas dulu ya. Secara konsisten mungkin menunggu 2 bulan bos, 2 bulan dari dia mentok ekor, baru saya coba di lapangan. Nah, itu adalah golongan yang ketiga. Dan golongan yang keempat serta kelima ini yang akan kita bahas bos. Karena golongan yang keempat dan kelima ini pastinya banyak sekali ya, banyak sekali ditemukan. Tetapi untuk teman-teman itu kadang-kadang sedikit mengabaikan. Oke bosku, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang pembahasan murai batu yang hanya pasang badan lebih dalam,
silahkan yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya bos ya, di kiri itu ada gambar jempol itu. Nah itu. Kemudian untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya bos, agar kita itu lebih semangat dan teman-teman bisa nggak ketinggalan informasi tentang rawatan burung murai batu. Itu bos, di tombol subscribe yang merah itu di bawah. Nah itu oke. Terima kasih, kita lanjutkan kembali. Nah untuk golongan yang keempat ini adalah golongan murai batu yang masih muda bos. Burung murai batu muda itu tergolong dalam burung murai batu yang masih usia pastol, kemudian 1 kali mabung. Nah ini gampang banget terjadi ketika kita gantang, dia cuman pasang badan. Jadi apalagi mau nembak ya, dia cuman pasang badan, seolah-olah itu dia hanya apa ya, bertahan aja gitu. Karena dia masih ya namanya burung masih muda ya. Kalau diibaratkan kita sebagai manusia, mungkin ya kemungkinan burung pastol itu usianya masih ya setara dengan anak SMP ya, mungkin seperti itu. Anak masih SMP itu kan masih labil ya bos, antara emosi, birahi dan juga mentalnya. Jadi gampang ngedrop dan gampang naik. Nah di sini untuk anak yang masih SMP, dia kan biasanya ya kalau di jalan itu kan atau di lingkungan kalau nggak ada musuh ya, dia maaf ya, tapi nggak semua nih, nggak semua, untuk kalangan SMP tertentu, anak-anak tertentu maksudnya ya, dia itu pecicilan, seolah-olah mencari musuh dan dia itu yang paling kuat ya, kan seperti itu. Kemudian kalau anak SMP tersebut ketemu dengan anak yang lebih tua, mungkin STM atau bahkan orang dewasa ya, kemudian dia ditembak sekali, dipukul sekali atau dimarahin, yang jelas itu kalau anak SMP itu dia langsung drop, langsung diem ya, bahkan lari ya, kan seperti itu sebagai contoh aja. Nah solusinya gimana ya? Tentunya untuk burung murai batu yang masih muda atau masih pastol atau yang baru mungkin 1 kali mabung ya, kita harus lebih sabar bos. Kita harus lebih sabar dulu untuk merawat lebih lanjut ya. Bahkan kalau bisa itu kita rawat secara konsisten sampai dia itu mabung kembali. Nah apakah nanti nggak bisa digantang atau diikut lombakan? Padahal untuk sekarang ini kan banyak sekali ya, di setiap IO itu kan rata-rata udah menyediakan kelas murai batu pastol atau murai batu muda, kan seperti itu ya. Nah kita itu harus sabar bos. Yang pertama itu kita harus sabar. Untuk rawatannya kita konsistenkan aja. Untuk pola perawatan pengembunan itu wajib ya menurut saya. Kemudian mandinya itu diatur. Kita cari enaknya itu mandinya seminggu berapa kali. Kemudian penjemuran itu lebih baik itu secara konsisten ya. Jadi setiap hari dijemur, walaupun dengan durasi yang ya kalau standarnya itu murai batu ya mungkin 30 menit ya kalau menurut saya. Dan itu pun disesuaikan dengan kondisi cuaca panas atau terik matahari di tempat masing-masing ya, di tempat teman-teman. Kemudian pola pengumbaran juga sebaiknya dilakukan seminggu itu 2 kali. Dan untuk extra foodingnya itu saran aja ya bos. Saran aja, kalau saya itu ngerawat pastol nggak terlalu tinggi-tinggi untuk extra foodingnya ya. Jadi nanti untuk kedepannya atau ketika dia udah menginjak usia tua, itu lebih mudah disetting, lebih mudah diotak-atik, lebih mudah kita rawat ketimbang ketika kita memberikan asupan extra fooding yang tinggi ya, ketika masih pastol, kemudian setelah dewasa atau udah tua, biasanya itu dia gampang banget emosi atau gampang banget birahi. Yang terjadi biasanya nanti over ya bos, over emosi ataupun over birahi, itu yang terjadi. Nah setelah itu terus bagaimana kita akan melombakan atau melatih burung pastol kita? Durasinya itu seminggu berapa kali ya. Di sini ya, di sini itu penting sekali untuk durasi ataupun jadwal kita melombakan burung murai batu pastol kita. Kalau menurut saya itu paling cepat ya bos, paling cepat itu sekitar 2 minggu. 2 minggu 1 kali kita gantang. Itu pun kita lihat aja ya, kita lihat dulu kondisi burungnya seperti apa. Kalau mentalnya mental tipis, itu ya sebaiknya jangan terlalu sering. Lebih baik lagi, lebih lama, lebih baik ya. Karena untuk mencapai, gini bos,
semakin lama kita tahan, semakin kita sayang burung kita untuk kita tarungkan di lapangan, khususnya burung pastol ya, itu nantinya kita akan mendapatkan lebih lama lagi top performanya ketika dia udah dewasa. Nah, itu seperti itu yang saya maksud ya. Nah, kemudian untuk pola yang untuk golongan yang terakhir atau golongan yang kelima adalah golongan murai batu yang udah tua. Nah, apakah bisa terjadi untuk burung murai batu yang udah tua atau dewasa ketika kita tarungkan dia hanya pasang badan? Bisa saja, Bos. Alasannya kenapa? Ya, kalau menurut saya ini terkait dengan permasalahan settingan lomba, Bos. Jadi untuk burung murai batu yang udah tua ataupun burung yang murai batu dewasa, biasanya kan dia itu udah dapat emosi, birahi dan mental yang cukup ya, yang memadai. Tetapi di sini kita koreksi lagi untuk settingan lombanya seperti apa. Contohnya burung murai batu dewasa ya, kita bicara burung murai batu dewasa ya, Bos. Ini adalah golongan yang terakhir atau golongan yang kelima sesudah kita tadi bahas untuk golongan yang 1 sampai 4. Ya, untuk burung murai batu dewasa kita gantang. Contoh kita gantang, dia bunyi di atas. Dia bunyi sesekali bunyi, kemudian di tengah-tengah durasi sampai akhir dia cuma pasang badan. Ini permasalahannya bukan mental ya, Bos, tetapi ini permasalahannya terkait dengan stok energi atau dia kehabisan tenaga. Nah, kita koreksi lagi bagaimana rawatan atau settingan lomba kita, settingan di lapangannya seperti apa. Kalau menurut saya untuk burung-burung yang seperti ini, silahkan nanti teman-teman koreksi di settingan lomba atau pengondisian di lapangan ya. Jadi untuk burung seperti ini itu setelah kita datang dan kita sampai di lokasi, itu kita simpan dulu burungnya ya. Jadi jauh-jauh waktu sebelum murai batu kita naikkan, kita simpan dulu. Istilahnya itu kita kondisikan dulu ya. Jadi isolasi dulu maksudnya, agar dia itu enggak terlalu gacor sampai dia muntah-muntah di bawah di dalam prodong. Nah, nanti ketika kita naik atau kita lombakan di atas gantangan, itu udah gembos. Jadi tenaganya itu udah separuh, itu udah habis, Bos. Itu biasanya yang terjadi seperti itu. Kemudian untuk burung murai batu dewasa ya, ketika kita gantangkan, terus dia itu cuman pasang badan dari awal sampai akhir. Nah, ini juga perlu dikoreksi ya, Bos. Penyebabnya apa? Nah, kalau menurut saya, khususnya burung dewasa lagi ya, ini bicara masalah burung dewasa. Jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai biar nggak gagal fokus. Ya, untuk burung dewasa, ketika kita gantungkan di atas gantangan, dia dari awal sampai akhir itu cuman pasang badan seperti ini. Kalau menurut saya itu tetap kita harus koreksi di settingan lombanya, Bos. Jadi biasanya dia itu ada dua kemungkinan. Burung murai batu tersebut kekenyangan, atau bahkan burung murai batu itu kelaparan. Kan ada ya, Bos, ada juga ini burung murai batu yang dia mau kerja ketika perutnya itu kenyang. Ada juga sebaliknya. Jadi di sini perlu dikoreksi lagi ya, Bos, untuk pola pemberian extra fooding untuk settingan lombanya. Kemudian ada lagi burung murai batu dewasa, kita gantangkan, dia itu cuman pasang badan di durasi awal. Pasang-pasang badan seolah itu mau nyerang, tetapi nggak keluar isiannya atau suaranya itu nggak keluar, apalagi mau nekan itu nggak, cuman pasang badan kayak gini, ke kanan ke kiri, naik turun pasang badan. Nah, setelah akhir-akhir durasi dia mau kerja, jadi kerjanya itu lambat ya, Bos. Nah, di sini saya tekankan lagi untuk teman-teman itu silahkan koreksi atau cek settingan lombanya di lapangan juga ya. Kemungkinan burung seperti ini itu termasuk burung yang lambat panas atau yang biasa disebut dengan istilah burung tipe dingin ya. Jadi kalau di lapangan itu silahkan diablak dulu. Setelah kita nyampe di lapangan, di lokasi lomba, kita lihat nih, misalkan burung kita itu mau naik contohnya 3 sesi lagi kita naik. Nah, sebelum 3 sesi kita naik, burungnya kita ablak dulu, prodongnya dibuka dulu. Boleh diablaknya itu setengah ya, setengah kandang, ataupun diablaknya semuanya. Itu tergantung ya. Dan sistem itu atau pola pengablakan seperti apa yang baik itu udah saya bahas kemarin ya. Khususnya burung yang seperti ini, contohnya itu kerodongnya dibuka full, atau burung yang seperti ini kerodongnya hanya dibuka setengah. Itu udah saya bahas ya. Oke, kembali lagi untuk terakhir yang tadi ya. Jadi burung murai batu seperti ini itu wajib diablak dulu sebelum kita naikkan ya.
Jadi emosinya itu kita pancing dulu bos, kita pancing dulu. Setelah dia emosinya naik, birahinya naik, kemudian dia udah bunyi-bunyi, mungkin udah mengeluarkan isian di bawah ya, udah agak rumil ya bahasanya, kita kerodong kembali, kita kerodong kembali, set. Nah, kurang satu sesi kita kerodong kembali, maksudnya kurang satu sesi kita kerodong kembali. Setelah burung kita itu jadwalnya naik, kita buka, kita gantang, udah pasti dia udah memiliki emosi dan juga birahi yang cukup untuk mengeluarkan isian-isian atau materi-materi terbaiknya. Nah, mudah-mudahan di sini bisa untuk sedikit memberikan pencerahan ya untuk teman-teman, khususnya itu untuk sahabat SORJM yang sedang mengalami atau mempunyai permasalahan burungnya itu ketika digantang cuman pasang badan ya. Ini dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin ada masukan ataupun pengalaman teman-teman yang lebih dari ini ya, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah ini agar kita itu bisa belajar bersama ya bos. Oke, sekian dulu dari saya, khususnya untuk bos siapa kemarin ya yang tanya pertanyaan tentang burung murai batu, seputar burung murai batu yang pasang badan. Kita ketemu lagi di video-video terbaru dari SORJM. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau mania.